Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Faslun fi mubtilatis salah wa tabtulu salatu bil kalamil kathir wal aklil kathir wa bil fi'lil kathir كثلاث خطوات أو ثلاث ضربات متواليات والضربة المفرطة والوثبة الفاحشة وإن تكلم بكلام قليل ناسيا أو أكل قليلا ناسيا أو زاد ركوعا أو سجودا ناسيا لم تبطل ويسجد للسهو. Alhamdulillah wa syukurillah. Di malam hari ini kita kembali di dalam kajian kita di dalam kitab Mukhtasarul Latif yang dikarang oleh Al-Imam Abdullah bin Abdurrahman Bafadhal, Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadhal, yang masuk di dalam pembahasan hal-hal yang membatalkan salat. Setelah kita membahas hal-hal daripada rukun-rukun salat, syarat sahnya salat, kemudian dari sunnah-sunnahnya salat, yang mudah-mudahan Allah berikan manfaatnya dengan kita coba untuk mengamalkannya, coba untuk mempraktekannya, karena ilmu tanpa diamalin gak akan menghasilkan sesuatu. Al-ilmu bila amal kasyajari bila thamar. Ilmu tanpa diamalkan seperti pohon yang tiada berbuah. Mudah-mudahan Allah berikan buahnya yang rindang untuk kita, manfaat yang besar untuk kita dari apa yang kita pelajarin, yang kita benar-benar punya niat untuk mengamalkannya. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu-pintu taufik yang besar, sebagaimana yang kita sering dengar, man fataha ala nafsihi baba niyatin salihatin fatahallahu 70 baban min abwabit taufik. Seorang yang membuka dalam hatinya pintu niat yang baik, Allah bukakan 70 pintu daripada pintu taufiknya Allah subhanahu wa ta'ala. Terutama kita di dalam hari santri saat ini, yang patutnya sebagai pelajar, penuntut ilmu, santri benar-benar punya niat sungguh-sungguh untuk mengamalkan daripada ilmunya, agar dia mempunyai kedudukan yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana yang diriwayatkan dalam hadisnya Rasulullah SAW, man alima wa amila wa allama fadzalika yud'a 'aziman fi malakutis sama. Seorang yang belajar kemudian mengamalkan apa yang dia pelajari, kemudian dia mengajarkan apa yang dia amalkan, maka Allah Subhanahu wa taala maka fadzalika yud'a 'aziman fi malakutis sama. Maka orang-orang tersebut yang dikatakan orang-orang yang agung di kerajaan langitnya Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita ilmu, berikan kita taufik untuk mengamalkan ilmu kita, dan kita diberikan Allah subhanahu wa ta'ala jalan petunjuk untuk menyebarkan ilmu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Karena dikatakan dalam manhajnya ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para habaib, selain 5 yang sering kita dengar, al-ilmu wal amal wal ikhlas wal khauf wal wara', ilmu, amal, ikhlas, rasa takut dengan Allah, dan sikap berhati-hati di dalam segala tindak tanduknya. Kemudian kata al-Imam Muhajir, wasaqfuhu ad-da'watu ila Allah, dan pelindungnya, kalau kita bilang atapnya seluruhnya dari manhaj para habaib tersebut adalah dakwah ilallah subhanahu wa ta'ala, mengajak orang ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala, mengajak menyebarkan ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dibawa oleh para penerus-penerus, para ulama-ulama yang merupakan pewaris-pewarisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan pembahasan kita yang telah berlalu daripada babus salah, tentang kitabus salah, sampai kepada pembahasan mubtilatus salah. Faslun fi mubtilatus salah. Fasal pembahasan di dalam mubtilatus salah,
hal-hal yang membatalkan salah. Kata daripada batala qata'a, memutuskan, sesuatu terputus dengan hal-hal tersebut, atau batal di dalam bahasa Indonesianya. Tidak sah maknanya salat tersebut dengan kita melakukan hal-hal yang dilarang di sini. Baik itu salat sunnah ataupun salat wajib. Wa tabtulu salatu bil kalamil katsiri. Dan batal salat itu dengan perkataan yang banyak. Perkataan yang banyak secara sengaja walaupun 2 huruf katanya. Banyaknya 2 huruf. Atau 1 huruf yang punya arti di dalam bahasa Arab. Qi, i, ra. Qi maknanya wiqayah, jaga. I artinya dengarlah, simaklah dengan baik. Ra maknanya lihatlah. Itu huruf di dalam bahasa Arab, 1 huruf saja sudah mempunyai arti. Dan 2 huruf walaupun nggak punya arti, itu dikategorikan banyak apabila disengaja. Apabila disengaja mengucapkan 2 huruf, beda dengan ketidaksengajaan. Kalau tidak sengaja, Ibn Hajar mengatakan 6 kata, Ibn Romli mengatakan 4 kata, 4 perkataan. Kalau tidak sengaja, kalau sengaja 6 perkataan. Dari kisah yang dilakukan oleh Dzulbijadain ketika bertanya ketika Rasulullah SAW salat duhur 2 rakaat. Rasulullah SAW ditanya oleh Dzulbijadain, aqasuratis salatu am nasita ya Rasulullah? Apakah salat ini dikurangin? Apakah engkau lupa wahai Rasulullah? Dari situ ulama kemudian Rasulullah menjawab, asadaqa maqalahu Dzulbijadain? Apakah benar yang dikatakan oleh Dzulbijadain? Dari situ perkataannya dikatakan ada yang mengkategorikan 4 kata, ada yang mengkategorikan 6 kata. Ibn Hajar mengatakan 6 kata, Ibn Romli mengatakan 4 kata. Dalam bahasa Arab, aqausuratis salatu. A maknanya istifham, apakah? Qasurat dikurangi. As-salatu 3 sudah, salat. Am atau kata tambah kalau kita bilang bahasa Indonesianya. Nasita, engkau lupa ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Kalau diringkas aqasurat as-salatu am nasita ya Rasulullah, 4. Kalau mau dijabarkan a qasurat as-salatu am nasita ya Rasulullah, 6. Itu khilaf ulama. Tapi dua-duanya kalau lebih dari 4 atau lebih dari 6 kata harus berhati-hati. Gak sah berbicara di dalam salat. Khilaf ulama katanya di kapan mulai diharamkannya. Ada yang mengatakan di Mekah dikatakannya pengharaman berbicara di dalam salat waktu Nabi SAW di Mekah. Ada yang mengatakan di Madinah. Ada yang mengatakan di kota Mekah sudah dilarang tapi enggak mutlak. Secara mutlak dilarangnya di Madinah. Lebih cenderung para ulama-ulama kita di Madinah. Lebih cenderung karena kewajiban salat setelah Isra Mi'raj itu pelaksanaannya adanya di Madinah. Pelaksanaan salat secara wajibnya walaupun salat itu di saat Isra Mi'raj wajibnya. Saat Isra Mi'raj wajib perintah salat dilaksanakannya. Itu 1 tahun sebelum hijrahnya Nabi SAW. Ada yang mengatakan bahwa dilarangnya berbicara di dalam salat itu pelarangannya di Mekah seperti riwayat Ibn Mas'ud. Ada yang mengatakan tidak. Pelarangannya adanya di kota Madinah. Dan kedua-duanya pokoknya dilarang kita berbicara secara mutlak di dalam fikih Syafi'iyah sengaja hanya 2 huruf atau 1 huruf secara 1 huruf yang mempunyai arti. Kalau sengaja
bangkis. Bangkis keluar huruf. Aham. Hashim. Kalau gitu. Kata ulama, kalau bangkisnya karena memang natural, nggak dibuat-buat, dia orang iseng banget. Sholat dihem-dihem terus. Itu batal, kata ulama. Karena ada dua ha, mim. Kalau dia bangkis secara tidak sengaja, galabathul tanahnu. Dia terbawa dengan dehemnya, atau karena mungkin nyangkut apa lagi baca kering kali ini dia punya tenggorokannya. Ada nggak begitu? Ada begitu loh. Coba dia puasa membayang kering itu tenggorokan, biasanya subuh tuh lupa minum itu nyangkut. Mesti dikituin dikit. Kata ulama, kalau nyangkutnya di dalam hal yang wajib seperti Fatihah atau tasyahud akhir atau mau ngucapin salam atau takbiratul ihram, baru mau takbir nyangkut, wajib dia mau apa? Wajib di tanahnu. Untuk apa? Untuk bisa bersuara, untuk melanjutkan sholatnya. Gimana dia mau melanjutin sholatnya dia kalau dia nggak ilangin tuh nyangketnya, nggak bisa keluar suaranya. Kalau katanya kalau di dalam keadaan sunnah saja, dibaca bacaan surat atau hal-hal yang sunnah yang lainnya, baca tasbih atau diemin aja deh, ntar sampai dia hilang sendiri. Tapi kalau sekiranya hal itu wajib, seperti tadi takbiratul ihram, suratul Fatihah, tasyahud akhir, salam, wajib dia dehemin supaya apa? Keluar suaranya. Kecuali orang yang memang lagi pilek terus bawaannya kan mau bangkis lagi, itu dimaafkan oleh para ulama. Walaupun keluar daripada huruf-huruf yang disengaja, ya sengaja memang mau bangkis, dia lagi flu. Tapi flu-nya memang flu nggak bisa ditahan. Flu-nya flu benar-benar kalau kita bilang. Pasti dia bangkis lagi. Itu dibolehkan oleh ulama kita mengeluarkan dua huruf secara sengaja. Karena ta'adzur, karena sulit untuk siapa yang bisa nahan orang lagi mau bangkis lagi flu, siapa yang bisa nahan? Akhirnya berantakan tuh kalau ditahan. Yang ada melernya kemana-mana. Makanya dimaafkan oleh ulama kita. Tapi secara sengaja mengeluarkan dua huruf atau satu huruf yang difahami di dalam bahasa Arab, maka hal itu membatalkan sholat. Ini mengajarkan kita adab tinggi ketika kita sholat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama itu mengajarkan kita benar-benar fokus di dalam sholat, bahwa kita lagi menghadapkan diri kita ke hadratullah, hadrahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga jangan main-main. Jangan bergerak-bergerak, nanti ada gerakan-gerakan juga yang membatalkan. Berucap aja selain kalimat-kalimat yang ditentukan di dalam sholat, jangan kita ucapkan sembarangan. Kalau orang bangkis kita jawab, yarhamhullah boleh, tapi nggak boleh yarhamkumallah, yarhamkallah. Pakai kaful khitab nggak boleh, karena hanya Nabi SAW yang hanya dibolehkan kita menggunakan khitab, kaful khitab di dalam ilmu nahu. Kaf, assalamu alaika ayyuhan nabi. Hanya Nabi aja SAW yang kita ajak berbicara. Salam sejahtera atasmu wahai Rasulullah. Seolah-olah kita berbicara langsung kepada Nabi SAW, dan itu hanya maqamun nubuwah, hanya Nabi SAW saja. Begitu juga kalau kita dapat panggilan dari Nabi SAW, wajib kita menjawabnya. Itu khususnya untuk Nabi SAW. Walaupun ulama mengatakan boleh nanti Sayyidina Isa alaihissalam juga sama seperti Nabi. Kalau dia panggil kita dalam keadaan sholat, wajib kita jawab. Sayyidina Isa alaihissalam yang akan kita yakini akan turun di muka bumi lagi, membawa risalahnya Rasulullah SAW, mengemban amanat risalahnya Rasulullah SAW. Kata ulama, kalau
Nabi Isa nanti memanggil kita dalam keadaan sholat, wajib juga kita menjawab. Tapi yang mu'tamad di dalam madhab kita Imam Syafi'i hanya maqamun nubuwah Nabi SAW saja yang wajib kita jawab panggilannya. Jangan dibayangin nggak ada, mustahil. Karena banyak para aulia di dalam sholatnya berhadapan langsung dengan Rasulullah SAW. Kalau kita sih nggak ngeliat apa-apa. Sholatnya masih jauh banget dari benernya. Jangan lagi khusyuknya, benernya aja kita dari kemarin tuh syaratnya, rukunnya, sunnah-sunnahnya itu harus kita benar-benar praktekin. Kita latih diri kita, jalankannya sesuai dengan apa yang dituntun oleh Rasulullah SAW, baru nanti masuk ke daerah orang-orang hebat di sisi Rasulullah, di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang khusyuk. Nah, di sini kita diajarkan adab tinggi ketika kita sholat. Jangan berbicara karena engkau lagi di hadratullah. Bagaimana engkau kalau ngadep raja aja, ngadep presiden, ngadep orang terhormat, terpandang, yang engkau muliakan banget, diam aja. Gak bisa, mata aja mau mendelik ke sono sini kayaknya malu banget. Kenapa? Karena depan kita orang yang kita pandang benar-benar mulia. Nah, kita seolah-olah mayit di depannya. Begitu juga orang-orang hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala ngajarin kita untuk jangan berbicara walaupun hanya 2 huruf. La ilaha illallah. Ini mazhab kita ketat sekali. Atau 1 huruf yang difahami. Wal aklul katsir, makan banyak bukan 1 piring. Bukan setengah piring. Makan banyak kata Syekh Salim Bafadhal, habbatu simsim, 1 biji wijen. Kalau kita yang nyelip di gigi kita tuh, 1 beras atau 1,5 beras deh, biji wijen tuh kan kecil kan, ya setengah beras itu saya lihat. Kata guru kita Syekh Salim Bafadhal, bukannya makan itu 1 piring, makan 1 piring dalam keadaan sholat, mustahil. Banyaknya itu nggak boleh lebih daripada 1 biji wijen katanya. Jadi hal yang nyempil kalau kita bilang, kalau kita nggak buang, kita makan, kita telan secara sengaja, batal sholat kita. Begitu juga rasa yang ada di dalam ludah kita. Ada ludah yang bersih, sofi, bersih jernih, nggak ada rasanya, itu boleh. Tapi ludah sudah bercampur dengan sesuatu, maniskah, pahitkah, asinkah, seperti apa, darah, otomatis batal. Ketika kita berdarah, otomatis batal karena ada najis di dalam lidah kita. Sholat kita nggak sah, kita terusin karena apa? Najis di dalam mulut kita. Makanya kita diajarkan bersih-bersih sebelum masuk ke hadratullah. Bersih-bersih benar-benar ketika kita dalam keadaan berwudu. Bersih-bersih benar-benar ketika kita bersiwak. Supaya apa? Bersih kita ketika ngadep Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat paling benci orang ngadep Allah Subhanahu wa taala masih ada sisa makanan di giginya. Itu yang dibenci oleh malaikat. Orang-orang yang masuk ke dalam sholatnya masih ada sisa makanan di dalam mulutnya. Walaupun ulama kita mengatakan kalau sedikit nggak masalah. Sedikitnya berarti apa? Kurang dari sepotong nasi, biji nasi. Itu sedikit tuh. Kalau lebih dari itu udah ukurannya banyak. Karena habbah simsim, 1 biji wijen simsim itu. Itu kategorinya banyak. Kalau lupa nanti akan dibolehkan hanya sekedar habbatu simsim tadi. Sekedar biji simsim. Kalau lupa dibolehkan. Atau katanya salah sama dozot, sesuatu yang bisa dikunyah, digigit kalau kita bilang gitu, dikunyah. Kalau lebih dari 3 kali itu udah lebih dari 3 kali dinamakan banyak. Kalau sesuatu yang kita gigitnya hampir 3 kali itu kategorinya banyak. Tapi kalau mau lebih spesifik lagi tadi habbatu simsim, 1 biji wijen, kurang lebih setengah biji beras ya, yang nyempil itu di
dalam gigi kita biasanya dalam salat. Apabila kita telan secara sengaja, batal. Kalau nggak sengaja, kemasukan, ketelan, itu dimaafkan. Wal aklul kathir, wabil fi'lil kathir, dan dengan gerakan yang banyak. Kathalati khutuwatin, seperti tiga langkah kaki. Langkah satu kaki, ngangkat, pindah dari satu tempat. Satu kaki diangkat dari satu tempat ke tempat lain, itu namanya satu langkah di dalam bahasa Arab kita, di dalam ilmu fikih kita. Satu langkah adalah mengangkat, memindahkan satu kaki ke tempat yang lain. Itu satu langkah. Dua langkah, ya mau dia disamain atau dilebihin dari yang pertama, itu namanya udah dua langkah. Kalau mengangkat lagi satu kaki yang satunya, baik serata atau lebih dari yang pertama, itu juga dinamakan satu langkah. Jadi dua langkah kaki secara berurutan 3 kali, batal. Mestinya satu, diam. Angkat lagi satu, diam. Naik lagi satu, diam. Begitu. Tapi kalau dia terus langsung angkat kakinya, nggak ada jedanya, itu dihitungnya udah 3 gerakan berurutan. 1 langkahan, 2 langkahan, 3 langkahan berurutan, batal salatnya. Begitu juga kata Habib Abdullah bin Husain Balbagi, beliau mengambil dari Bughiyah Al-Mustarsyidin. Orang ini yang kebanyakan juga imam-imam kita, karena nggak teliti di dalam belajar fikihnya, gampangin. Walaupun katanya buat orang awam udah maafin aja dah. Ngangkat takbiratul ihram. Ngangkat takbiratul ihram, ini dianggap 2. 1, 2. Ini 2 gerakan. 1, 2. Ketika kita pakai nundukin kepala, 3. Allahu Akbar, 3. Kalau langsung berurutan begitu, batal. Ini yang diambil oleh pendapatnya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Sama dikategorikan 3 gerakan berturut-turut. Sebagian mengatakan tidak, 1 tangan ini, 2 tangan ini ibaratnya satu lengan katanya. Tapi itu jauh memang. Nggak sedikit yang mengambil pendapat itu. 1 tangan, 2 tangan, baik dia berurutan, baik dia langsung dua-duanya kita angkat atau satu-satu kita angkat. Karena ngangkatnya dan naruhnya itu satu hitungannya. Ngangkat tangan 1, kemudian naruh, itu hitungannya 1. 2 tangan kita angkat, 2. Tambahin kepala, batal. Kalau langsung, kalau berurutan. Kalau berurutan, itu yang harus diperhatikan. Walaupun ada pendapat mengatakan ini suatu masalah yang jarang diketahui oleh orang awam, maka dimaafkan hukumnya. Tapi kita udah nggak dimaafin lagi, itu udah tahu sekarang. Ya, inti semuanya udah tahu nih. Dari pelajaran Safinah sudah dibilangin sebenarnya. Jangan kita praktekin, udah salah dipraktekin. Mempraktekkannya saja, syara'a fi syai'in mubtil. Kita udah tahu nih, kita udah tahu kan sekarang nih. Praktekin ah. Belum ente 3 gerakan, baru ngangkat tangan 1 aja, batal sudah. Kenapa? Niatnya untuk mempraktekin yang salah. Kata ulama, syara'a ila syai'in mubtil. Memulai sesuatu dengan yang salah, itu salah sudah hukumnya. Walaupun apa? Walaupun belum baru kita ngangkat tangan, cuman niat kita untuk mempraktekin yang salah tadi. Gerakin Allahu Akbar. Mau mempraktekin itu yang salah, baru kita ngangkat tangan doang, belum mulai, batal hukumnya. Itu kaidah daripada usul fikih kita. Man syara ila syai'in mubtil. Asyuru ila syai'in mubtil. Jadi harus diperhatikan. Dan jangan buat fitnah. Kalau ada imam yang seperti itu, kita kalau bisa ngajarin dengan lemah lembut, dengan baik, kita tegur. Dan biasanya kalau lebih nyaman, kasih kitabnya. Kan ini, Ustaz, ini Pak Kiai, ini loh pendapatnya. Jangan kita ngajarin. Kalau kita ngajarin, dia kesel. Kadang-kadang lebih pintar dia soalnya. Dia sengaja, kadang-kadang ngetes murid, ngetes anak santrinya, dia sengajain aja. Ngambil pendapat yang lain pun saya bilang,
Di dalam fikih ini luas sekali. Di dalam madhab kita aja banyak pendapat. Apalagi pakai keluar madhab. Apalagi pindah-pindah madhab yang lain. Jadi kita kalaupun kita lihat ada kesalahan, jangan kita tegur untuk sok-sokan ngajar. Tapi kita paling kagak tegurnya dengan lemah lembut, dengan santun. Kita tanya, pura-pura nggak tahu apakah salah ini pendapat yang ada dalam kitab seperti ini. Tapi kalau memang hal-hal seperti ini dimaafkan oleh ulama, udah jangan dipermasalahin deh. Ada pendapat dari ulama kita, udah ini hal yang sangat jarang diketahui oleh orang awam, udah diemin aja. Apalagi dia baru masuk Islam, baru taubat, biarin di sholat aja bagus. Nanti dia akan dengan sendirinya dia ada keinginan untuk memperbaiki dirinya. Wabil fi'lil katsir, dan dengan perbuatan yang banyak, gerakan yang banyak. Kasalati khutuwatin, seperti 3 langkah mutawaliyatin atau darabatin mutawaliyatin, 3 langkah atau 3 pukulan berturut-turut. 3 pukulan berturut-turut. Sama ngadang orang. 3 kali berturut-turut apa? Batal intinya. Orangnya nggak batal, inti yang batal. Karena berturut-turutnya tadi. Atau lompat. Gerakan yang memakai seluruh anggota tubuh. Wah, dipanggil lompat. Batal. Walaupun apa? Sekali lompatan, batal. Karena seluruh tubuh bergerak. Itu juga dikategorikan batal. Waddarbatil mufritah. Atau memukul dengan, wah, nggak tahu tuh. Bayangannya saya juga belum sadar sampai sekarang. Bayang mukul orang. Oh iya, di dalam perang. Di dalam perang kan sholatul khauf kita boleh menghantam. Tapi dalam peperangan bebas bergerak. Ini gambarannya emang agak bayangannya agak sulit. Dalam sholat itu mukulnya dengan pakai jurus, maksudnya badannya gerak. Itu kata ulama sama dengan lompatan. Walaupun 1 pukulan, tapi apa? Menggunakan seluruh badannya, memakai bagian daripada bagian tubuhnya. Itu batal juga sholatnya. Begitu juga lompatan. Walaupun sekali lompatan, tapi apa? Bergerak seluruh anggota tubuhnya. Ada bagian-bagian yang memang tidak membatalkan, seperti apa? Bibir dan main-mainin. Walaupun makruh. Telinga, digerak-gerakin telinga. Sama juga lidah. Kurang ada kerjaan sebenarnya. Jari. Itu apa? Enggak membatalkan. Tapi makruh. Terus kelopak bulu mata digerak-gerakin. Matanya digerak-gerakin. Semuanya itu tidak membatalkan walaupun banyak. Tapi makruh hukumnya. Enggak ada kerjaan aja dalam sholat begitu. Wa in takallama bi kalamin qalilin nasiyan. Kalau seorang berbicara dengan pembicaraan sedikit. Pembicaraan sedikit tadi kurang dari 6 kata. Kalau kita mengambil pendapat yang mengatakan banyak itu di atas 6 kata. 6 kata di bawah 6 kata atau di bawah 4 kata. Sedikit di bawah 4 kata. Dari 2 pendapat yang sangat kuat itu, Ibn Hajar dan Ramli. Ada yang mengatakan 6 kata, ada yang mengatakan 4 kata. Kita ambil yang hati-hati deh, 4. Berarti di bawah 4 kata. Di bawah 4 kata, namakan sedikit. Lupa kita ngucapinnya. Nasiyan au akala galilan nasiyan, atau makan sedikit. Sedikitnya berarti apa tadi? Di bawah sepotong biji simsim. Biji wijen. Dikit berarti itu. Sisa-sisa nasi itu. Sisa-sisa makanan yang kita nyelip di gigi-gigi kita atau di geraham kita. Au zada ruku'an, atau nambahin ruku'. Au sujudan, nambahin 1 sujud. Nasian, dalam keadaan lupa, lam tabtul, maka tidak batal sholatnya. Kalau lupa. Wa yasjudu lis-sahwi, tapi dia wajib sujud sahwi sebelum salamnya. Jadi makan sedikit, berbicara sedikit, bergerak sedikit, menambahkan 1 rukun, dengan tidak sengaja, baik itu ruku atau sujud, nggak batal, tapi apa?
dia sujud untuk sujud sahwi sebelum salamnya. Ini hal-hal yang membatalkan, walaupun sedikit dikupas oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadhal, mudah-mudahan bisa kita praktekin. Maknanya kita di dalam sholat jangan main-main. Dalam sholat kita benar-benar harus fokus. Harus kita benar-benar pakai semua kondisi keadaan kita, benar-benar kita ingin menghadapkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak pantas kita nolah-noleh. Enggak pantas kita ngelarak-ngelirik. Apalagi berbicara, apalagi hal-hal yang lain yang tidak pantas dilakukan di dalam sholat. Bergerak, bercanda, mukul-mukul. Itu hal-hal yang tidak pantas di dalam ketika kita menghadapkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sering kita dengar yang Habib Abdullah bin Haddad di dalam Suluk Adabul Murid menerangkan tuh. Orang yang sering saya bawa hadisnya, apabila seorang sudah menghadapkan dirinya ke dalam ke kiblat, aqbalallahu alaihi biwajhihi. Idza qama al-musalli fi musallahu, aqbalallahu alaihi biwajhihi. Apabila seorang sudah berdiri di depan tempat salatnya, Allah menghadapkan wajahnya kepadanya. Fa idzal tafata, apabila dia menoleh, qala ya abdi iltafatta ila man huwa khairu minni, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai hambaku, engkau menoleh kepada sesuatu yang lebih baik dari aku, sampai 3 kali. Apabila sudah 3 kali dia noleh-noleh juga, a'radallahu anhu, Allah berpaling dari dia. Kemudian memerintahkan, wa qala lil malaikah itwi salati abdi fulan ibni fulan farmiha ala wajhi. Lipat gulung tuh punya salatnya dia, lempar ke mukanya. Wa qalatis salah dhayya'aka Allahu kama dhayya'tani. Dan salat mengatakan kepada hamba yang seperti itu, semoga Allah menyia-nyiakan dirimu sebagaimana engkau menyia-nyiakan aku. Jadi kita jaga diri kita ketika kita benar-benar mau menghadapkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita udah siap. Makanya kemarin dibolehkan kalau kita masih kedatangan tamu, ada kerepotan, boleh tunda sholat sampai ente siap untuk masuk ke dalam sholat. Benar-benar fokus untuk melaksanakan sholat ente. Dibolehkan ulama, kalau ada datang tamu, lagi menjamu tamu, menunggu orang sakit, ada keperluan yang mendadak, boleh kita menggeser waktu sholat kita. Gak di awalnya, boleh sampai, jangan sampai lewat kepada yang waktu yang makruh, apalagi yang haram. Hampir waktu yang makruh kan kita sudah tahu tuh, waktu ada fadilah, waktu jawaz bil karaha, waktu haram. Ada kita kemarin pelajarin. Jangan sampai pada waktu yang sangat makruh. Apalagi sampai kepada waktu yang diharamkan kita sholatnya. Paling tidak maksudnya ulama, hendaklah ketika masuk ke dalam sholat, perhatikan bahwa engkau sedang ingin menghadapkan dirimu kepada Khaliqmu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan di dalam diri kita untuk melaksanakan yang terbaik di dalam salat kita secara benar dulu. Baru nanti kita akan rasakan nikmatnya salat. Kalau udah kita fokus hati kita, Allah nanti tuang di dalam ibadah kita, namanya dzauq, rasa. Rasa itu yang bisa menikmati ruh. Bukan lagi hati, bukan lagi jasmani kita, tapi ruhani kita hadir di dalam keadaan kita salat. Dia akan merasakan kenikmatan yang tidak bisa dibayangkan dan tidak bisa digambarin. Beda orang yang sekedar aja ibadahnya dengan orang-orang yang sudah merasakan ibadahnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan rasanya untuk kita di dalam setiap ibadah-ibadah kita. Amin ya rabbal alamin.